Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natania Aldrin dengan NIM 4522012148 dari Prodi Manajemen. Kali ini saya akan menjelaskan materi bab 1 pada mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengajar Dr. H.A. Arifudin Mane. Pemegang kepentingan utama dalam bisnis. Pertama, pemilik. Pemilik adalah orang yang memiliki ide untuk memulai bisnis dengan mengorganisasikan dan mengelola bisnis. Kedua, karyawan. Karyawan berperan untuk mengelola perusahaan. Ketiga, kreditor. Kreditor berperan untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan. Keempat, pemasok. Pemasok berperan untuk memenuhi bahan baku untuk menjalankan produksi perusahaan. Kelima, pelanggan. Pelanggan berperan untuk membeli atau mengonsumsi suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Berikutnya, menciptakan ide bisnis. Orang akan berniat menciptakan bisnis hanya apabila mereka mengharapkan imbalan untuk usahanya. Sebagian orang termotivasi oleh kesempatan mendapatkan penghasilan besar, dan ada juga yang menginginkan supaya bisa menjadi atasan daripada bekerja pada orang lain. Ada juga yang memulai bisnis karena senang dengan tantangan dan prestasi terkait dunia bisnis. Selanjutnya, pengaruh teknologi dalam menciptakan bisnis. Teknologi telah memberikan kontribusi pada keberhasilan banyak perusahaan dalam tahun terakhir ini. Teknologi merupakan ilmu pengetahuan atau alat yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Salah satu rangkaian teknologi yang sangat penting yaitu teknologi informasi yang berkecimpung dalam mempergunakan informasi untuk menghasilkan barang dan jasa. Contoh penggunaan teknologi informasi adalah: pertama, penggunaan jaringan komputer untuk memindahkan informasi antar departemen dalam suatu instansi atau perusahaan. Kedua, penggunaan internet untuk transfer informasi mengenai hasil produksi barang maupun jasa dari suatu perusahaan. Berikut fungsi yang terlibat dalam operasi suatu bisnis. Pertama, manajemen, yaitu pengelolaan suatu bisnis. Kedua, pemasaran, yaitu strategi mempromosikan suatu produk. Ketiga, keuangan, yaitu cara menghimpun dana. Keempat, akuntansi, yaitu pencatatan keuangan perusahaan. Dan kelima, sistem informasi, berperan menyediakan dan menyalurkan informasi suatu perusahaan. Memperkirakan lingkungan bisnis. Lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi diperkirakan untuk menentukan bagaimana permintaan untuk produk mungkin berubah dalam memberikan reaksi terhadap kondisi ekonomi yang akan datang. Permintaan suatu produk dapat menjadi sangat sensitif tergantung kekuatan ekonomi. Namun demikian, kelayakan bisnis baru mungkin dipengaruhi lingkungan ekonomi. Lingkungan industri. Lingkungan industri diperkirakan untuk menentukan tingkat persaingan jika produk spesifik hanya dilayani oleh sedikit dari beberapa perusahaan, maka perusahaan baru mungkin dapat menangkap porsi yang signifikan dari pasar. Seseorang juga harus bertanya, apakah produk serupa dapat diproduksi dan dijual dengan harga lebih rendah dengan tetap memberikan keuntungan yang wajar. Pertanyaan yang berkaitan adalah apakah bisnis baru dapat memproduksi suatu produk kualitas tinggi daripada produk pesaing, serta ide hasil distribusi mempunyai keunggulan harga atau kualitas daripada pesaingnya. Lingkungan global. Lingkungan global diperkirakan untuk menentukan bagaimana permintaan produk mungkin berubah dalam reaksi kepada kondisi global yang akan datang. Permintaan global suatu produk bisa sangat sensitif mengubah ekonomi luar negeri, jumlah pesaing asing, kurs mata uang, dan regulasi perdagangan internasional. Rencana pemasaran. Pertama, target pasar, profil atau karakteristik dari pelanggan seperti berdasarkan jenis kelamin, hobi, umur, dan sebagainya harus diidentifikasi. Hal ini menolong dalam menentukan target pasar yang terdiri dari pelanggan yang pantas sesuai profil pelanggan. Contohnya, buku novel mempunyai target pasar yang lebih besar untuk usia remaja dan dewasa daripada anak-anak.
Kedua, karakteristik produk. Produk harus digambarkan dengan menekankan apa yang dapat membuat produk tersebut lebih diminati daripada produk sejenis yang ditawarkan oleh pesaing. Suatu produk mungkin diminati karena lebih mudah dipakai, lebih efektif, atau lebih awet. Semua keunggulan kompetitif suatu produk daripada produk sejenis dari pesaing harus dijelaskan. Ketiga, penentuan harga. Penawaran harga produk yang diusulkan harus diumumkan. Harga produk serupa yang dijual pesaing harus pula disebutkan. Harga akan mempengaruhi permintaan produk. Keempat, distribusi. Cara mendistribusikan produk kepada pelanggan harus diterangkan. Beberapa produk dijual langsung ke pelanggan dan ada juga yang didistribusikan lewat pengecer. Kelima, promosi. Cara mempromosikan produk harus pula dijelaskan. Strategi promosi harus konsisten dengan profil pelanggan. Misalnya produk untuk menarik pelajar harus diiklankan di koran kampus. Mulai dari hal yang kecil dulu. Saya selalu bilang, memang mimpi harus besar, oke? We have to think big, but we have to start small. Mulai dari hal-hal sederhana yang kita punya dulu apa deh gitu, yang bisa apa? Kalau misalnya kamu bisa jahit, ya udah, mungkin bisa nggak sih dari jahitan itu diberdayakan gitu, menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu. Nggak perlu belajar digital marketing dulu deh. Tapi kan at least nih, misalnya kalau kamu punya gadget, punya WhatsApp, ya kan? Ya gadgetnya jangan dipakai untuk kepoin tetangga dan stalking orang, status orang gitu kan. Gunakan untuk yang lebih produktif, kan tuh sama-sama ada kuotanya juga, ya kan? Ngapain daripada stalking hal yang gak jelas, ya kan? Ngeliatin compare, coba deh digunakan sesuatu yang produktif. Ya kan, mungkin bisa, ya itulah pre-order, atau mungkin kamu bisa belajar cara Photoshop. Sekarang ada banyak edit, ya kan, mengedit, bisa bikin Photoshop, bisa bikin poster, ya dari situ digunakan untuk sesuatu yang positif. Jadi coba lihat sekeliling kamu ada apa aja, apa yang kamu punya, dan coba dipikirkan dan diberdayakan gitu untuk sesuatu yang lebih positif lagi. Dicoba dari satu hal yang kecil, nanti akan membuka ke hal yang lebih besar lagi. Kalau ngomongin tentang peluang, again semua balik ke mindset ya. Oke, ini semua balik ke mindset. Oke, mungkin sorry to say this ya, tapi sekarang saya mau bilang realistis aja nih. Banyak orang tuh selalu mereka berusaha cari-cari peluang. Andaikan saya dikasih peluang besar, wah saya pasti bisa berhasil. Andaikan saya punya investor, wah pasti startup saya berhasil, gitu kan. Andaikan saya dikasih kesempatan ini nih dan seterusnya, wah pasti saya berhasil. Dan banyak orang mereka fokus untuk ya udah cari peluang di mana nih. Dan kalau peluangnya nggak ada, akhirnya mereka jadikan itu alasan. Oke, nah sekarang saya tanya, sebenarnya di saat-saat ini yang paling penting adalah bukan untuk cari peluang, tapi kamu harus memperbesar kapasitas kamu dulu. Sekarang coba ya, ini sekarang kata dia bilang kan, andaikan sekarang saya ada investor gitu yang bisa investasi $1 juta, saya pasti bisa berhasil di startup saya. Terus sekarang beneran dikasih nih di depan kamu, yuk presentasi sama investor. Terus yakin kamu bisa mempresentasikan, yakin kamu bisa mengconvince dia. Iya kan, maksudnya kenapa? Karena kalau kapasitasnya kamu aja belum siap, kamu nggak pernah mengupgrade diri kamu, nggak pernah mengupgrade mindset kamu, mau peluang sebagus apapun itu nggak akan berhasil di tangan kamu gitu. Dan again banyak orang bilang, wah mungkin aja nih pintu udah terbuka nih di depan kamu, udah banyak sebenarnya, ada banyak kesempatan terbuka. Tapi kalau pikiran kamu nggak terbuka, ya kamu nggak akan ngeliat juga, kamu nggak akan bisa memanfaatkan itu juga gitu. Nah jadi ini banyak yang salah, banyak orang yang salah. Andaikan saya punya peluang, cari di mana-mana. No, menurut saya hari ini, oke, kamu fokus untuk mengupgrade diri kamu, kapasitas kamu, keterampilan kamu, belajar. Kenapa? Karena cara yang dulu sampai sekarang beda. Kalau cara dulu tuh kamu, tapi dulu aja saya bekerja bisa kok, saya nggak belajar bisa. Ya itu dulu. Sekarang beda. Sekarang nih kalau kamu nggak mengupgrade skill kamu akan ketinggalan gitu. Sekarang misalnya kayak, ya banyak lah. Misalnya kayak teknologi kamu juga harus ngerti, atau mungkin kamu bisa harus belajar Word, harus belajar Excel gitu. Jadi yang dulu mungkin bisa membawa kamu sekarang gitu. Tapi kalau sekarang kamu mau berubah, kamu harus belajar. Cara yang dulu tuh udah nggak sama lagi. Harus di-upgrade, harus di-reskill makanya. Gitu. Jadi menurut saya itu yang harus dikejar, jangan kejar peluangnya. Kalau kamu benar-benar kejar mengupgrade diri kamu, memantaskan diri kamu, membuka pikiran kamu, itu aja kamu akan lihat, oh iya ternyata ada kesempatan, oh ternyata ada. Karena ada banyak kesempatan sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita nggak ngelihat karena pikiran kita belum terbuka, kitanya belum mampu.